Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali menganalisis lagi. Ada sekitar 3 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin terakhir di tanggal 28 April kemarin ya, untuk tindakan yang akan kita ambil ketika nanti sudah open market lagi di tanggal 9 Mei nanti ya, dimana ketika video ini saya upload atau saya jadwalkan nanti di tanggal 18, berarti tinggal satu hari lagi ya, dimana 18 itu hari Minggu dan hari Senin besoknya sudah mulai open market lagi. Oke, jadi sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian di sini dan kemudian kalian bisa cari materi trading saham. Di sini sudah lengkap, saya kumpulkan semua dari nol, dari bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Dan untuk kalian yang masih bingung juga, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami, tinggal klik di sini dan otomatis akan masuk ke WhatsApp kami, dan di situ kita bisa sharing bareng-bareng dengan member-member yang lain, dan di sini gratis tanpa ada tanpa ada membayar sama sekali ya. Oke. Dan untuk kalian juga bisa perhatikan bagian komunitas di sini ya. Di sini saya akan sering buat postingan untuk jadwal kita bisa live streaming ya, dimana kita bisa langsung diskusi, dimana kalian bertanya saya akan langsung menjawab. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham TKIM. Nah, TKIM di sini kalau bisa kita lihat sendiri, kemarin dia bisa dibilang menguat 1,54% ya, tetapi di sini kondisinya dia sudah bisa dibilang sudah nge-breakdown dari area sini ya, dimana area ini adalah area pantulan sebelumnya, di mana ini adalah area pantulan supportnya, walaupun di sini sempat turun dan kemudian dia naik, dan di sini menjadi area pantulan support lagi, dan kemudian di sini sempat menjadi area pantulan support lagi ya, di mana batas atasnya adalah di harga 6.750 dan batas bawahnya adalah di harga 6.625. Dan kemarin di sini di candle yang ini di sini ya, di tanggal 25 April kemarin dia closingnya di harga 6.625, tapi berarti masih berada di area sini ya. Nah, kemudian dia baru menjebolnya baru di harga di tanggal 26 Aprilnya, dimana dia closingnya di harga 6.450. Nah, sekarang posisinya seperti ini ya, dimana dia sekarang sudah retest ya, walaupun kemarin dia istilahnya dia naik ya, di sini di candle tanggal 27 ini dia naik 0,78%, dan kemudian di tanggal 28 April dia juga naik 1,54%. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari pola-pola saham, biasanya kalau saham itu sudah berhasil atau sudah nge-breakdown area supportnya, dia akan kembali retest naik ke atas untuk menyentuh area support yang ditebusnya tadi untuk jadikannya area resisten. Jadi di sini agak, untuk kalian yang belum masuk atau yang ingin beli saham TKIM ini, jangan masuk dulu ya, dimana dia sekarang sedang berada di area resistennya. Jadi kalau mau masuk, kita pastikan dia sudah berada di atas harga 6.750 atau berada di atas resisten trendline downtrendnya ini sekalian ya. Kalau bisa kita lihat di sini adalah resisten trendline downtrendnya ini ya, di warna biru ini, atau sudah berada di atas garis MA 50-nya sekalian yang berwarna hijau ini. Jadi di situ sudah mulai bagus untuk kita mulai masuk. Tapi kalau untuk saat ini di sini dia agak rawan ya, dimana dia akan mantul, dan kemudian kalau dia nggak berhasil nge-breakout lagi harga 6.750 ini, dia akan kembali turun lagi ke harga 6.325-nya ini, di mana itu adalah pantulan support sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini adalah pilihan terakhir kita. Kalau dia kembali reject, pilihan kita adalah di harga 6.325 ini. Kita lihat apakah dia akan lanjut turun, apakah 6.325 ini mampu memantulkannya kembali ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham TKIM ini, ya mungkin ini adalah pilihan terakhir ya, pilihan terakhir. Kalau seumpama dia masih bertahan di atas harga 6.325, kalian masih bisa hold terus, di mana itu adalah area atau pantulan sebelumnya di sini ya. Tapi kalau seumpama 6.325 ini, pilihannya bisa juga kita keluar dulu aja ya, dimana target selanjutnya adalah di harga ini ya, di harga 5.650, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya. Tapi kalau seumpama sampai ke sini, coba kita lihat, itu sekitar 10%-an ya. Jadi kalau seumpama area yang dijebol juga, berarti kita harus merelakan tambahan minus sekitar 14%-an. Jadi pilihannya, kalau kalian yang kemarin belum terlanjur cut loss, kalian bisa cut loss sebenarnya di sini ya, di area sini. Kalau seumpama nanti dia nggak berhasil ngejebol atau nggak berhasil nge-breakout lagi, atau berada di atas harga 6.750, ini kita bisa keluar dulu aja ya di sini. Nah, tapi kalau nggak mau keluar juga, kita bisa berharap di harga 6.325 ini ya. Jadi sini kalau seumpama dijebol juga harga 6.325 ini, kita bisa keluar dulu. Dikhawatirkan kalau dia ngejebol harga 6.325 ini, dia akan kembali lagi ke harga 5.650-nya ini. Nah, tapi kalau dari RSI-nya sendiri di sini baru aja dia mantul ya dari area support di 25 ya ini ya.
Oke, di 25 ini ada kemungkinan akan terbentuk pola golden cross. Tapi kalau dari RSI-nya dari candle sendiri, dia baru aja retest untuk menjadikan area support yang ditembusnya untuk menjadi area resistennya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kalian yang belum punya, selagi dia belum berhasil nge-breakout lagi atau berada di atas harga 6.750, jangan masuk dulu. Masuklah ketika dia sudah berada di atas harga 6.750, dan lebih baik lagi kalau dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini dan sudah berada di atas garis MA 50 nya sekalian, itu lebih menarik lagi ya. Dan untuk kalian yang sudah punya, kalian bisa pertimbangkan kalau dia reject dari area sini, kita bisa jual dulu. Dan pilihan keduanya bisa kalau dia sumpah mengejebol harga 6.325 ini, kita bisa keluar dulu dari saham TKIM ini ya. Oke, selanjutnya ada saham Adro. Nah, Adro ini bisa dibilang cukup menarik ya, dimana ada sentimen positif kemarin ketika saham Adro ini akan bagi-bagi dividen. Bisa dibilang ya dividennya lumayan banyak juga ya, lumayan besar. Tapi kita belum tahu kapan waktu dia akan bagi dividennya atau kapan masa exit-nya. Tapi di sini kalau dari polanya sendiri atau dari technical analisisnya sudah mulai menarik ya, dimana di sini adalah lower sebelumnya, dimana ini adalah area resisten, dan resisten ini berhasil di breakout dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area supportnya, dan dia lanjut naik ke atas sini. Dan di sini adalah lowernya, di sini adalah terbentuk lower high pertamanya, di sini lower high keduanya, dan di sini lower high yang ketiganya. Dan di sini target selanjutnya kita nggak ada ya, karena dia ini sudah berada di harga tertingginya. Jadi kita menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi, dan di sini bisa kita lihat untuk target-target selanjutnya adalah di harga 3.580 dan di harga 4.080 ya. Jadi untuk kalian yang belum masuk di saham Adro ini ya, di sini coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closing kemarin dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, berarti masih aman ya, di bawah garis support trendline ini, atau bisa sekalian di bawah garis MA 50 nya ini, dimana masih di bawah 15% ya. Oke. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga dia akan sampai ke harga 4.080. Kalau kita masuk di harga closing kemarin, dia akan kita akan dapat sekitar 22,16%, dimana kemungkinan ya dari saham Adro ini, pertama dari trennya bagus ya, garis MA 50 berada di atas garis MA 200, dan candle-candle sekarang masih konsisten berada di atas garis MA 200 MA 50 nya maksud saya. Jadi secara trennya masih sangat-sangat bagus, ditambah lagi dengan sentimen dimana Adro ini akan bagi-bagi dividen yang bisa dibilang lumayan jumbo ya, tapi kita belum tahu kapan pembagian dividennya itu. Nah, jadi ada kemungkinan di sini akan retail akan mulai berdatangan ya, akan tetap masuk di saham Adro ini untuk mendapatkan dividennya atau untuk mendapatkan capital gain-nya lah minimal ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum masuk di sini masih ada kesempatan kalian untuk masuk ya. Dimana cut loss kita masih di bawah 15% kalau seumpama dia ngejebol area support trendline-nya atau ngejebol garis MA 50-nya. Dan untuk kalian yang masih punya saham Adro ini, kalian masih bisa hold terus ya selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya atau berada di atas garis support trendline-nya ini. Berarti secara trennya dia masih aman ya selagi masih berada di atas garis MA 50-nya, dan tidak menutup kemungkinan dia akan sampai ke target di harga 4.080-an dalam waktu dekat ini ya. Dan sampai kita akan tahu dimana kapan waktunya kita untuk menjual saham Adro ini, ataukah di masa ex-date-nya atau sebelum masa ex-date-nya ya. Untuk penjualan saham Adro ini kita tunggu aja nanti tanggal rilisnya untuk kapan pengumuman dari Adro, kapan dia masa ex-date-nya atau masa come date-nya dari pembagian dividennya. Dari mana kita sendiri belum tahu ya, dimana masa come date-nya dan masa exit-nya untuk pembagian dividen saham Adro ini. Jadi kita pantau aja. Jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold dengan aman saham Adro ini ya, dimana trennya masih sangat-sangat bagus. Dan untuk kalian yang belum punya, kita masih aman untuk masuk sekarang, dimana cut loss kita juga masih bisa dibilang cut loss kita, persentase cut loss dan persentase take profit lebih tinggi dibandingkan dengan persentase cut loss kita. Selanjutnya kita akan lihat saham, sebelum kita lihat RSI-nya dulu ya. Oke, di RSI-nya ini dia baru aja terbentuk golden cross ya untuk saham Adro ini. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke resisten selanjutnya di sini, dimana untuk resisten terdekatnya ada di area 86 ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai juga ke harga 4080 ya kalau dari RSI-nya ini. Oke, jadi banyak yang mendukung untuk saham Adro ini untuk memberitahu kita bahwa dia akan masih lanjut naik ya, tetapi kita tetap harus membatasi kalau seumpama dia tidak bergerak dengan sesuai yang kita harapkan, kita bisa keluar dulu aja ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat saham DMAS.
Nah, saham DMAS ini sebenarnya agak miris ya, dimana kalau kita tahu sendiri kinerja perusahaannya sebenarnya sangat bagus, tapi sahamnya ini kenapa kok harganya anjlok terus ya, dimana kalau kita lihat cara trennya sendiri di sini terbentuk dengan jelas ini resisten trendline downtrendnya, dimana semakin lama semakin turun, dan di sini harganya semakin lama semakin menjauh ya. Dan kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya di sini terlihat jelas garis MA50 berada di bawah garis MA200 dan candle-candle berada di bawah garis MA50-nya, dan bisa dibilang cukup jauh juga ya, dimana itu menandakan bahwa saham ini tren downtrendnya bisa dibilang cukup kuat ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada area ya, ada area dimana ketika di sini bisa kita lihat ini adalah area support trendline juga ya, garis biru ini, dimana ini adalah lower awalnya. Saya buatkan aja di sini. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high, di mana lowernya atau supportnya semakin lama semakin meninggi. Dan di sini juga terbentuk lower high lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, harusnya di sini dia terbentuk lower high lagi ya di area sini, tapi ternyata dia nge-breakdown dan kemudian dia retest untuk menjadikan area support yang ditembusnya ini menjadi area resistennya, dan dia kembali lanjut turun ya. Nah, sekarang dia sudah mendekati area sini, di mana area sini adalah area support. Di sini adalah area support dan resisten sebelumnya. Di sini support ya, di sini resisten, dan di sini juga sempat menjadi area resisten, dan di sini juga sempat menjadi area supportnya. Nah, kita lihat sendiri berarti sekarang di mana area ini adalah batas atasnya adalah di harga 165 dan batas bawahnya di harga 160 ya. Jadi kita lihat apakah area sini mampu menahan pergerakan jatuhnya dari saham DMAS ini ya. Jadi selagi dia masih berada di atas harga 160 berarti masih aman ya. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 160 juga, berarti ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area sini ya. Di sini saya hapus saja dulu ini. Oke, di sini ya di harga 117 ya. Jadi kalau seumpama harga 160 yang ditembus juga, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 117, di mana itu adalah pantulan sebelumnya saham ADO ini, di mana dia turun dan kemudian dia kembali naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini coba kita lihat dari risk rewardnya, apakah kita bisa tektok atau enggak di saham ini ya. Jadi maupun saham itu downtrend ataupun uptrend, kita tetap bisa untuk dapatkan cuan, tapi kita kalau di saham yang sedang downtrend kita cuannya bisa dibilang tipis ya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, kita masuk misal di harga 174, cut loss kita di harga 159 aja, satu tick di bawah area sini, di mana area sini batas bawahnya adalah di harga 160 ya, dan resisten kita ya mungkin di sini ya di bawah garis MA50 ini untuk pertamanya. Resisten terdekatnya di harga 182 ya, dengan persentasi 4,60%, dan resisten selanjutnya adalah di sini di harga 201 dengan persentase 15,52%, dengan cut loss kita persentasinya adalah 8,62%. Tentunya ini pilihan ya kalau kalian mau masuk di saham DMAS ini. Nah, di sini ya, jadi kalau mau masuk kita harus tahu di mana titik atau tingkat cut loss kita, di mana di sini bisa dibilang ya cukup lebar juga ya. Atau kita tunggu aja dia kembali lagi ke area sini, dan apa yang terjadi, apakah muncul candle pantulan atau enggak ya, di mana di sini kita gunakan beli di area support sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar presentasi dari take profit kita ya, untuk kalian yang belum punya. Jadi kita awasin aja untuk saham DMAS ini, kita bisa masuk sekarang dengan kemungkinan cut loss kita adalah sekitar 8%, atau kita tunggu dia kembali lagi ke area-area support ini, di mana batas atasnya ada di harga 165 untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Atau kalau emang kita mau masuk, kita tunggu aja lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi itu kapan? Lebih menariknya itu ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, menandakan bahwa saham ini sudah memulai pola reversalnya atau memulai pola pembalikan dari fase downtrend ke fase uptrendnya, ketika dia sudah ngejebol garis resisten trendline downtrendnya ini. Tapi kalau untuk saat ini sendiri dia berarti masih di fase downtrendnya ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih punya saham DMAS ini ya mungkin ya yang untuk trading ya, ini untuk trading. Kalau untuk yang untuk investasi untuk mengharapkan dividen ya kalian masih hold terus juga nggak masalah. Tapi kalau untuk trading mungkin, dan kemarin kalian beli di area-area sini misal di harga 200-an dan sekarang belum cut loss juga dan masih bingung juga mau cut loss di mana, mungkin ya di sini harapan kita terakhir. Jadi kalau seumpama di harga 160 ini dia masih bisa bertahan, kita masih bisa hold terus. Tapi kalau harga 160 dijebol juga, kita bisa keluar dulu ya, di mana mungkin target selanjutnya ya, kalau dia turun bisa akan sampai ke harga selanjutnya di harga 117 ini. Berarti kalau kita nggak keluar di harga 160 ini, di bawah harga 160 ini, berarti kita menambah dengan presentasi minus kita bertambah sekitar 27% lagi ya. Oke, seperti itu ya.
Nah, jadi sudah selesai ya kita analisis semua dari 3 saham ini, di mana saham TKIM ini tadi saya simpulkan bahwa dia sedang retest untuk menjadikan area support yang tembusnya untuk menjadi area resistennya, dan ADRO sendiri sekarang sangat-sangat bagus untuk polanya, di mana dia didukung dengan sentimen ada akan pembagian dividen, dan secara trennya sendiri sangat-sangat bagus untuk tren jangka panjangnya, dia masih uptrend kuat. Untuk saham DMAS ini kita bisa pantau apakah dia nanti berhasil nge-breakout area resisten trend downtrendnya ini, ataukah dia akan lanjut turun ngejebol harga 160 dan kembali ke harga 117 ya. Dan untuk yang mau masuk kita bisa tektok ya, bisa tektok main cepat aja, ketika sudah untung kita bisa jual, dimana saham ini masih trend downtrendnya masih kuat ya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah dari 3 saham ini saham apa yang kalian punya, atau dari 3 saham ini saham apa yang sedang kalian incar ya. Oke, selamat ya untuk yang menonton video ini hari ini. Jadi besok kalian sudah bisa mulai memantau market lagi, di mana tanggal 9 Mei market sudah buka. Oke, semoga cuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.